Arlan menatap pantulan dirinya di kaca spion motor bebek tua yang joknya sudah dilakban hitam. Kemeja flanel lusuh, celana kain yang warnanya sudah memudar, dan handuk kecil melingkar di leher. Tidak ada yang akan percaya kalau pria ini punya kartu hitam di dompetnya yang bisa membeli seluruh ruko di jalanan ini. Oke Arlan, hari ini lo bukan CEO. Lo cuma abang-abang bakso yang lagi nyari jati diri. Dan mungkin nyari cinta yang gak mandang saldo, gomamnya pelan. Dia mulai mendorong gerobak baksonya. Jujur saja, mendorong gerobak jauh lebih sulit daripada memimpin rapat direksi. Otot lengannya yang biasanya dilatih di gym mahal, kini benar-benar diuji oleh aspal yang tidak rata. Baru saja mangkal di depan sebuah butik mewah, sebuah mobil sedan putih berhenti mendadak di depannya. Cipratan air genangan sisa hujan semalam sukses mendarat di celana Arlan. Seorang wanita turun dari mobil itu, namanya Bianca. Tipe wanita yang kalau lewat, aroma parfumnya bisa kecium sampai radius 3 kecamatan. Bianca adalah mantan teman SMA Arlan yang dulu pernah menolak Arlan mentah-mentah karena Arlan cuma pakai motor matic biasa. Duh, hati-hati dong kalau naruh gerobak. Lihat nih, mobil aku jadi deket bau kuah kaldu kan? Seru Bianca sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya seolah-olah dia sedang menghirup limbah nuklir. Arlan menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuh. Maaf mbak, namanya juga cari makan di pinggir jalan. Makanya, kerja yang benar, jangan cuma jualan bakso. Hari gini mana ada masa depan di gerobak beginian. Makan tuh micin. Lanjut Bianca sambil tertawa sinis ke arah temannya di dalam mobil. Arlan hanya diam. Dalam hatinya dia membatin. Mbak, kalau saya mau, saya bisa beli butik ini sekarang juga dan saya jadiin gudang kerupuk bakso saya. Tapi dia menahan diri. Misi ini harus lanjut. Sesaat setelah Bianca masuk ke butik dengan langkah angkuh, seorang gadis lain mendekat. Penampilannya jauh lebih sederhana, kaos putih polos dan celana jeans. Dia membawa beberapa kotak kardus besar yang kelihatannya berat. Dia adalah Citra, pegawai baru di toko kain sebelah butik. Citra kehilangan keseimbangan. Salah satu kardusnya hampir jatuh kalau saja tangan Arlan tidak sigap menangkapnya. Makasih ya Mas Bakso, kata Citra sambil menyeka keringat di dahinya. Duh, untung gak jatuh. Isinya bisa berantakan semua. Sini saya bantu angkut ke dalam, Mbak, tawar Arlan. Gak usah, Mas. Masnya kan lagi jualan. Nanti kalau ditinggal gerobaknya diciduk Satpol PP gimana? Saya nggak sanggup bayar tebusannya. Saya cuma sanggup beli baksonya doang 1 porsi. Canda Citra sambil nyengir. Arlan tertawa kecil. Jarang sekali ada orang yang memperlakukannya seperti manusia biasa saat dia sedang memakai baju lusuh ini. Tenang aja, Satpol PP sini temen nongkrong saya. Mau pesan bakso sekarang? Citra merogoh kantongnya, mengeluarkan selembar uang 10.000 yang sudah lecek banget. Cukup nggak kalau cuma segini? Tanpa bakso nggak apa-apa deh, kuah sama bihunnya aja yang banyakin, biar kenyang sampai besok. Arlan tersenyum, kali ini senyumnya tulus. Buat Mbak, saya kasih paket komplit. Bonus tetelan, asal jangan minta bonus hati saya aja, soalnya lagi stok kosong. Citra tertawa renyah. Si Mas bisa aja, jualan bakso apa jualan gombalan? Sudah 1 minggu, Arlan mangkal di depan toko kain tempat Citra bekerja. Gerobaknya sekarang jadi makin bersih. Bukan karena dia rajin, tapi karena dia diam-diam menyuruh supir pribadinya untuk datang setiap jam 4 subuh buat mencuci gerobak itu sampai mengkilap. Mas, hari ini kok baksonya beda ya? Kok kayak ada rasa truffle-nya gitu? Tanya Citra sambil menyeruput kuah bakso di pinggir jalan. Arlan hampir tersedak ludah sendiri. Dia lupa kalau semalam dia bosan dengan bumbu pasar dan malah memasukkan sisa kaldu premium dari restoran bintang 5 miliknya ke dalam panci gerobak. Masa sih mbak? Itu mungkin karena saya masak pakainya perasaan, makanya rasanya mewah. Jawab Arlan ngeles sambil sibuk memotong seledri dengan gaya yang terlalu profesional untuk ukuran abang bakso. Citra tertawa, matanya menyipit lucu. Bisa aja, tapi beneran deh mas. Mas ini aneh. Abang bakso mana yang pakai jam tangan merek? Bentar, ini merek yang harganya ratusan juta itu kan? Citra menunjuk pergelangan tangan Arlan yang tertutup sedikit kain flanel. Arlan buru-buru menarik lengan bajunya. Sial, dia lupa melepas jam tangan edisi terbatasnya. Oh, ini KW Super mbak. Beli di pasar malam. Kalau kena air hujan dikit, langsung berubah warna jadi pink. Jangan tertipu sama casingnya. Oh, kirain asli. Abisnya mas gayanya kayak orang kaya yang lagi dihukum bapaknya buat jualan. Canda Citra lagi.
Baru saja Arlan mau membalas candaan itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di samping gerobaknya. Kaca jendela terbuka dan muncul wajah asisten pribadi Arlan, si Kaku Doni, yang mukanya lempeng seperti tembok. "Pak Arlan, laporan keuangan kuartal kedua sudah siap di meja?" Arlan langsung memotong kalimat Doni dengan nada keras. "Iya mas, bakso 1 porsi pakai ceker kan? Ditunggu ya." Arlan memberikan kode mata, "Pergi lo sekarang atau gue pecat," yang sangat tajam. Doni yang bingung melihat bosnya pakai handuk di leher dan memegang centong bakso langsung tersadar. "Oh, iya, bakso, pakai ceker, yang pedas banget ya bang?" Doni langsung tancap gas tanpa mengambil kembaliannya. Citra memperhatikan kejadian itu dengan dahi berkerut. "Tadi itu siapa mas? Kok dia manggilnya Pak?" Itu langganan lama saya. Dia dulu depresi karena kerja di kantoran, makanya sekarang kalau ngomong suka ngaco. Kasian, masih muda tapi tiap lihat orang pakai kemeja dikira bosnya. Jawab Arlan, keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Oh alah, kirain beneran bos. Padahal kalau mas beneran CEO, saya mau minta naik gaji sama mas." Citra terkekeh sambil membereskan mangkuknya. "Ya udah mas, saya masuk dulu ya. Bos saya yang asli udah datang, mukanya lebih galak dari Satpol PP." Saat Citra masuk ke toko kain, Arlan menghela nafas panjang. Dia menatap gerobaknya, lalu menatap jam tangan mewahnya. Hidup berpura-pura ternyata jauh lebih melelahkan daripada mengurus merger perusahaan. Tapi saat dia melihat Citra melambai kecil dari balik kaca toko kain yang berdebu, Arlan merasa lelahnya hilang. Ada sesuatu pada gadis itu yang tetap tersenyum tulus meski dompetnya tipis, yang tidak pernah dia temukan di pesta-pesta mewah Jakarta. Tanpa Arlan sadari, Bianca, si wanita angkuh dari butik sebelah, sedang berdiri di kejauhan sambil memicingkan mata memotret Arlan yang sedang memegang ponsel mahal saat mengira tidak ada yang melihatnya. Besoknya, cuaca sedang panas-panasnya. Tapi suasana di depan toko kain terasa lebih dingin karena kehadiran Bianca yang tiba-tiba muncul di depan gerobak Arlan. Kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa 2 temannya yang sibuk menutupi hidung, seolah-olah gerobak bakso Arlan adalah sumber polusi udara terbesar di kota ini. Mas Bakso? Atau harus aku panggil Mas CEO? Bianca tersenyum miring. Nada bicaranya penuh kemenangan. Arlan yang sedang menuang kuah tetap tenang, meski tangannya sedikit mempererat pegangan pada centong. "Mbak mau pesan berapa porsi? Kalau mau pesan kebencian, saya nggak jual." Bianca tertawa keras, lalu sengaja meninggalkan suaranya agar terdengar sampai ke dalam toko tempat Citra bekerja. "Nggak usah akting deh, aku udah foto kamu kemarin lagi pegang HP yang harganya bisa buat beli 10 gerobak kayak gini. Kamu itu lagi main-main ya? Atau lagi taruhan sama teman-teman kayak kamu buat nipu cewek lugu kayak dia?" Bianca menunjuk ke arah toko kain. Tepat saat itu, Citra keluar membawa gelas es teh manis. Dia mematung mendengar kata-kata Bianca. "Maksudnya apa ya, Mbak?" tanya Citra pelan. "Maksudnya, Citra, abang bakso kesayangan kamu ini aslinya orang kaya raya yang lagi bosan hidup. Dia cuma jadiin kemiskinan kita sebagai konten atau hiburan mungkin. Coba deh lihat jam tangannya. Atau periksa dompetnya. Nggak mungkin isinya cuma uang recehan lecek kayak punya kamu." Cerocos Bianca tanpa henti. Citra menatap Arlan. Tatapannya bukan tatapan marah, tapi tatapan kecewa yang jauh lebih menyakitkan bagi Arlan. "Mas, itu benar." Arlan terdiam. Dia ingin jujur, tapi waktunya sangat tidak tepat. "Cit, nanti saya jelasin. Ini nggak kayak yang Mbak ini omongin." "Nggak usah dijawab sekarang, Mas," potong Citra. Suaranya bergetar. "Pantas saja baksonya rasa bintang 5. Pantas saja Mas nggak takut sama Satpol PP. Ternyata buat Mas hidup susah itu cuma permainan ya. Mas bisa berhenti jualan kapan saja dan balik ke rumah mewah. Sementara saya, kalau saya nggak kerja hari ini, saya nggak makan besok." Citra meletakkan es teh manis itu di atas meja gerobak dengan kasar. "Makasih buat baksonya selama ini, tapi saya nggak suka makan makanan yang bumbunya penuh sama kebohongan." Citra balik badan dan masuk ke toko, menutup pintu kaca dengan kencang sampai bunyinya memekakan telinga. Bianca tersenyum puas. "Ups, kayaknya dramanya berakhir sedih ya. Kasihan deh. Udah ya Arlan, mending kamu balik ke kantor kamu yang dingin itu. Di sini panas, nggak cocok buat kulit mahal kamu." Bianca pergi dengan langkah anggun, meninggalkan Arlan yang mematung di samping gerobaknya.
Di tengah terik matahari, Arlan baru menyadari satu hal. Menyamar jadi orang miskin itu mudah, tapi mendapatkan kembali kepercayaan seseorang yang merasa dikhianati itu hampir mustahil. Arlan menatap pintu toko kain yang tertutup rapat. Dia mengambil ponsel aslinya dari kantong rahasia, lalu menelpon Doni. "Don, batalkan semua meeting saya minggu ini. Dan satu lagi, cari tahu siapa pemilik ruko toko kain di Jalan Mawar. Saya mau beli rukonya sekarang juga." Doni di seberang telepon bingung. "Loh, buat apa Pak? Mau buka cabang kantor baru?" "Bukan, saya mau kasih bosnya Citra pelajaran karena udah sering marahin dia. Dan saya mau mastiin Citra nggak bakal kehilangan pekerjaan gara-gara masalah ini. Lakukan sekarang." Arlan menutup teleponnya. Dia melirik gerobaknya. "Dan Don, jangan lupa pesan bakso yang asli 1 gerobak. Saya mau bagi-bagi gratis ke semua orang di jalan ini, kecuali ke butik sebelah." 1 jam kemudian, sebuah truk kontainer berhenti tepat di depan toko kain. Doni turun dengan setelan jas hitam yang sangat kontras dengan aspal jalanan yang berdebu. Dia membawa map merah dan berjalan masuk ke toko kain. Di dalam, Citra sedang menangis sesenggukan sambil merapikan gulungan kain satin. Bosnya yang galak baru saja memarahinya habis-habisan karena dianggap pembawa sial yang memicu keributan di depan toko. "Mulai hari ini, toko ini dan ruko di sebelah milik Baka Arlan Wijaya," ucap Doni tegas di depan bos toko kain yang langsung pucat pasi. Dan instruksi pertama dari pemilik baru adalah, "Mbak Citra sekarang adalah manajer area di sini dengan gaji 3 kali lipat. Sedangkan Bapak boleh berkemas sekarang." Citra bengong. Air matanya bahkan belum kering, tapi otaknya sudah dipaksa mencerna informasi yang lebih aneh daripada plot sinetron jam tayang utama. Mas bakso?" gumam Citra. Dia langsung berlari keluar. Di depan toko, gerobak bakso itu masih ada, tapi Arlan tidak lagi memakai handuk di leher. Dia berdiri di sana, tetap dengan kemeja flanel lusuhnya yang terkena noda kuah, tapi kali ini dia tidak menunduk. "Mas Arlan," Citra berhenti 3 langkah di depannya. "Jadi benar, semua ini cuma main-main. Mas beli toko ini cuma buat pamer kalau Mas kaya." Arlan menggeleng pelan. "Bukan buat pamer, Cit. Saya beli toko ini supaya nggak ada lagi orang yang bisa bentak-bentak kamu cuma gara-gara masalah yang saya buat." Arlan mendekat, mencoba mengabaikan aroma kaldu yang masih menempel kuat di badannya. "Saya minta maaf karena bohong. Tapi jujur, waktu saya jualan di sini, saya nggak pernah ngerasa jadi CEO. Saya cuma Arlan, cowok yang setiap pagi semangat banget dorong gerobak cuma supaya bisa lihat kamu senyum pas lagi minum es teh manis." Citra terdiam. Matanya menatap sepatu Arlan yang masih kotor kena becek. "Mas tahu nggak apa yang paling nyebelin? Saya udah mulai suka sama Mas Bakso yang sederhana. Sekarang Mas berubah jadi Pak CEO yang bisa beli apa aja. Rasanya kita jadi jauh banget." Arlan senyum kecil. Dia mengambil 1 mangkuk bakso yang masih mengepul. "Jauh? Jarak dari gerobak ini ke pintu toko kamu itu cuma 5 langkah, Cit. Dan status saya nggak bakal ngerubah rasa bakso ini." Tiba-tiba, Doni mendekat dengan wajah panik. Pak Arlan, maaf mengganggu momen puitisnya, tapi itu mobil derek datang. Katanya gerobak Bapak mau diangkut karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Satpol PP-nya nggak percaya kalau Bapak yang punya jalan ini." "Loh, kan tadi saya bilang saya temannya Satpol PP." "Iya, mereka bilang teman mereka namanya Arlan tukang bakso, bukan Arlan Wijaya pemilik grup properti Pak," sahut Doni frustasi. Citra yang tadinya mau marah malah tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa sampai bahunya terguncang. "Ternyata jadi orang kaya nggak bikin Mas jadi pinter ya." "Iya udah, biarin aja diangkut. Nanti saya beli kantor Satpol PP-nya sekalian." "Nggak usah aneh-aneh deh." Citra menarik tangan Arlan. "Mending sekarang Mas bantuin saya beresin kain di dalam. Katanya saya manajer baru. Berarti Mas sekarang karyawan saya, karena Mas yang punya gedungnya tapi saya yang pegang kuncinya." Arlan nyenger belebar. "Siap Ibu Bos, tapi abis ini saya boleh minta bonus?" "Bonus apa?" "Makan bakso bareng, tapi kali ini masaknya nggak usah pakai truffle, pakai micin pasar aja biar lebih berasa perjuangannya." 3 bulan kemudian, suasana di depan Roko Jalan Mawar sudah jauh berbeda. Toko kain itu sekarang sudah direnovasi jadi lebih estetik. Dan yang paling unik, di pojok ruangan toko ada sebuah etalase kaca besar berisi 1 buah gerobak bakso yang sangat dikenal warga sekitar.
Gerobak itu sudah dipoles mengkilap, lengkap dengan mangkuk ayam jago legendarisnya. Arlan turun dari mobil SUV mewahnya. Tapi penampilannya tetap saja tidak bisa dibilang rapi. Dia pakai kemeja yang lengannya digulung asal-asalan, tapi kali ini harumnya sudah tidak lagi seperti kuah kaldu. "Cit, kamu serius mau pajang gerobak ini di sini?" tanya Arlan sambil menatap gerobaknya yang sekarang sudah jadi pajangan museum pribadi. "Agak aneh nggak sih? Orang mau beli kain sutra, malah lihat panci bakso." Citra keluar dari kantor manajernya dengan gaya yang jauh lebih percaya diri, meski tetap sederhana. "Biarin, itu pengingat buat saya kalau bos saya ini pernah jadi abang bakso yang paling payah dalam sejarah karena hampir kena ciduk Satpol PP." Arlan tertawa sambil merangkul bahu Citra. "Ngomong-ngomong tentang Satpol PP, kemarin mereka mampir ke kantor. Mereka nanya, 'Si Arlan tukang bakso mana? Kok nggak pernah mangkal lagi?' Saya jawab aja kalau dia udah diculik sama manajer toko kain yang galak." "Enak aja galak." Citra mencubit pinggang Arlan. Tiba-tiba, suara deru mesin sport terdengar berhenti di depan butik sebelah. Itu Bianca. Tapi kali ini dia tidak turun dengan gaya angkuh. Sejak Arlan membeli ruko di sana, butik Bianca penjualannya merosot karena semua pelanggan lebih suka mampir ke toko kain Citra yang lebih ramah. Bianca turun dari mobilnya, tapi dia buru-buru menunduk saat melihat Arlan dan Citra. Dia sekarang harus parkir lebih jauh, karena tempat parkir terbaik di jalan itu sudah dipasangi tanda hanya untuk kendaraan operasional tukang bakso dan manajernya. "Mbak Bianca," panggil Arlan iseng. "Nggak mau mampir beli bakso?" "Oh lupa, saya udah nggak jualan. Tapi kalau Mbak butuh kain buat nutupin rasa malu, Citra punya stok banyak di dalam." Bianca cuma bisa menghentakkan kaki dan masuk ke butiknya tanpa sepatah kata pun. Humor Arlan mungkin sedikit receh, tapi rasanya sangat memuaskan. "Kamu tuh ya, nggak boleh gitu sama tetangga," tegur Citra sambil menahan senyum. "Abisnya dia dulu bilang saya nggak punya masa depan. Sekarang saya mau buktiin kalau masa depan saya itu bukan di dalam gerobak, tapi di samping orang yang mau makan bakso pinggir jalan sama saya waktu saya nggak punya apa-apa." Citra senyum. Kali ini dia yang menggandeng tangan Arlan. "Udah jangan mulai sok puitis. Ayo masuk, Doni udah nungguin dari tadi. Katanya ada meeting penting tentang merger perusahaan atau apa gitu." "Meetingnya bisa nunggu," kata Arlan santai. "Laper nih, cari bakso beneran yuk. Tapi yang abangnya emang asli abang bakso, bukan CEO nyamar. Saya pengen makan tanpa harus mikirin laporan kuartal perusahaan." Mereka berdua berjalan menuju mobil, meninggalkan gerobak itu di dalam kaca sebagai saksi bisu. Bahwa kadang-kadang, untuk menemukan cinta yang paling jujur, seseorang harus berani meninggalkan kursi empuknya dan mencoba mendorong gerobak di tengah teriknya aspal kehidupan. Dan satu hal yang Arlan pelajari, uang memang bisa membeli ruko, tapi uang tidak bisa membeli rasa kuah bakso buatan tangan sendiri yang penuh dengan micin, maksudnya penuh dengan perjuangan.